Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Ya. Pak Ustadz, alhamdulillah kita bisa silaturahim lagi. Ya, betul, Pak Ustadz. Ini kita bincang-bincang tapi bermanfaat, Pak Ya, Ustadz. betul, Pak Ustadz. Ini saya sering sering ditemuin di masyarakat ya. Kita ini bincang-bincang berkaitan dengan puasa Ramadan ya, Pak Ustadz. Bahwa ini Ustadz kan yang sering ada di masyarakat itu kadang orang lupa ya, puasa Ramadan ini kan ibadah tahunan ya. Yang tadi saya sampaikan, ya orang kadang lupa ya, tahu-tahu capek-capeknya pulang kerja buka kulkas minum, atau masuk ada gorengan gitu ya, padahal istri nyiapin buat nanti buka, tahu-tahunya kita makan nggak sadar kalau kita lagi puasa. Lah, kira-kira makan atau minum lupa yang seperti apa yang diperbolehkan, Pak Ustadz? Soalnya kan kadang begitu pas lagi ngunyah di tengah-tengah tenggorokan inget gitu, saya puasa lah, ini gimana statusnya? Karena sudah tanggung mau masuk, masuk ke tenggorokan. Nah itu kira-kira makan dan minum karena lupa yang seperti apa yang diperbolehkan, Pak Ustadz? Baik Pak Ustadz. Kita melihat kajian usul fikih, Pak Ustadz, bahwa semua hukum tidak akan ada efeknya ketika lupa. Jadi lupa yang tidak dibuat-buat, lupa yang bukan sok-sok lupa, yang tidak dibuat-buat ya. Memang betul-betul lupa dan masuknya itu dalam keadaan lupa. Jadi belum ingat sama sekali. Man nasiya akala fala qada'a alaihi. Dalam Al-Majmu' lin-Nawawi bahwa Al-Imam An-Nawawi mengatakan siapapun yang makan tetapi betul-betul lupa, maka la qada'a alaihi. Ada 3 hukum di mana hukum ini tidak akan berimbas apapun, Ustaz. Orang lupa, orang tidur, jadi sholatnya ketinggalan karena tidur yang betul-betul pulas sebelum waktunya sampai kelimbas, tidak dosa, tapi harus dikodok. Kemudian sobi, anak kecil hatta yahtalim, sampai dia itu mengalami mimpi basah. 3 hukum ini tidak akan berefek jika ada lupa, ada tidur, ada anak kecil. Sama saja, pokoknya lupa saja. Minum 1 kendi besar begitu, tapi lupa, nggak ada masalah. Di situ bentuk daripada al-afu fi syariah, dispensasi di dalam syariat. Maka syariat Islam ini betul-betul luar biasa itu, Ustaz. Iya, Ustaz. Tadi Ustaz yang satu lagi yang ketika ingetnya itu pas sudah mau masuk, Ustaz. Iya. Jadi udah ngunyah, udah hampir ketelen di tengah-tengah gitu ya. Jadi mau masuk tinggal dikit, keluar juga agak sulit ya. Itu baru ingetnya di situ. Lah ketika posisi seperti itu gimana, Ustaz? Diusahakan dikeluarkan. Tetap harus diusahakan dikeluarkan. Karena ketika itu ingat, maka ketika ingat kan kena taklif. Apa itu taklif? Diwajibkan untuk menahan. Harus dikeluarkan, Ustaz, semampunya. Selebihnya yang tidak mampu itu iktidar, termasuk uzur syar'i, karena nggak mampu, Ustaz. Akhirnya masuk. Nah, masuknya itu karena ketidakmampuan. Nah, maka kita harus mengeluarkannya semampu kita. Oleh karena itu kita dalam puasa ini harus berjaga-jaga, Pak Ustaz, jangan sampai lupa. Nah, karena lupa itu kan bisa diusahakan agar tidak lupa. Dengan cara apa? Dengan cara mengingat atau dikasih dengan segala cara. Email paper HP-nya aku lagi puasa. Itu kan bisa, Ustaz. Sebetulnya hal-hal sederhana, tetapi selalu mengingatkan bahwa diri kita itu sedang puasa. Ya, begitu, Pak Ustaz. Siap, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz. Ini luar biasa ya untuk kita sharing, dan ini memang kejadian di masyarakat. Iya, kadang lupa ngerokok. Ya, betul, karena kan ini tadi yang saya sampaikan ibadah tahunan. Ya, betul. Kadang lupa, ya wajar gitu. Tapi ternyata ada solusi, Ustaz, ya. Ada permasalahan dan ada solusi, ada jalan keluarnya. Nah, kalau lupa nggak masalah, tapi jangan disengaja ya gitu ya. Termasuk seperti tadi, Pak Ustadz. Kalau sudah terlanjur masuk karena lupa, kan tetap alasannya karena lupa. Nah, sekalipun ingat di pertengahan, tetapi kita berusaha untuk meludahkannya, gitu. Tetapi jangan sampai dikorek, Ustaz. Nah, kalau dikorek masuk ke mubtilatus shaum, itu batal juga, tetapi bukan karena menelan. Istiqoah, berusaha memuntahkan, itu juga termasuk membatalkan puasa. Di situ saat kita itu penting sekali untuk
mengetahui. Nah, iya Pak Ustadz, ini sangat bermanfaat Pak Ustadz buat teman-teman, buat masyarakat Iya, ya, terutama betul, ya kalangan saya sebagai masyarakat awam gitu ya. Model seperti ini kan sebenarnya harus disampaikan kepada mereka ya. Dengan sharing kita ini mudah-mudahan bermanfaat Amin, Pak Ustadz buat masyarakat umum awam seperti iya, saya. betul, Mas. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, siap, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.